Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan dimulai. Baik Ustadz, izin membuka kajian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga atas nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul via Google Meet ini untuk belajar ilmu agama. Selanjutnya, dengan bersolawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada makhluk yang paling mulia dan seafdal makhluk ciptaan Allah. Semoga kelak kita dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh peserta kajian malam hari ini, sebelumnya kami mengingatkan untuk kita semua, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita mengikuti kajian pada malam hari ini dengan beberapa kesiapan, di antaranya yang pertama, mari sama-sama kita siapkan buku catatan dan alat tulis kita agar kita dapat mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru kita pada majelis malam hari ini. Selanjutnya, diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak menghidupkan mikrofonnya ketika kajian tengah berlangsung, agar tidak mengganggu kegiatan belajar kita. Yang ketiga, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan disimpan terlebih dahulu. Nanti di akhir kajian akan kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bertanya. Dan terakhir, kami mengingatkan kepada para seluruh peserta, mari sama-sama kita niatkan hadirnya kita di majelis ilmu agama ini, sama-sama mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Baik, selanjutnya untuk waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Sebelumnya mohon maaf kalau agak terlambat sedikit. Kita akan melanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam belajar, karena istiqomah itu sulit. Kalau seseorang memulai kebaikan itu biasanya lebih mudah, tetapi istiqomahnya itu yang membutuhkan perjuangan. Bahkan para ulama mengatakan al-istiqomah itu ainul karomah. Jadi istiqomah itu adalah karomah. Jadi orang itu kalau menjadi wali terkadang nggak tahu dia itu jadi wali apa tidak, nggak tahu, nggak menyadarinya. Tetapi kalau sudah istiqomah, itu kata para ulama, itulah karomah dia, itu tanda kebaikan bagi dia. Bisa saja karena istiqomah dalam kebaikan tersebut, orang tersebut itu dikatakan dia itu menjadi seorang wali. Semoga kita semua menjadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan, sehingga kita senantiasa untuk istiqomah, melawan hawa nafsu, istiqomah, menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu. Karena para ulama mengatakan jahadtu nafsi arba'ina sanatan hatta istaqamah. Jadi saya ini memerangi hawa nafsuku 40 tahun sampai saya ini bisa istiqomah. Jadi istiqomah itu sulit, tetapi bisa, dan semoga diberikan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, dan ini adalah tanda-tanda bahwasanya kita mendapatkan sebuah kebaikan. Iya, kita akan melanjutkan. Semoga yang hadir di sini semuanya istiqomah, diberikan keistiqomahan di dalam sebuah kebaikan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kita mulai kemarin, bahwasanya kita ini sudah sampai, bagi teman-teman, kita ini sudah sampai di pembahasan tentang apa yang diharamkan oleh orang yang haid. Musannif di sini akan menyebutkan apa yang diharamkan kepada orang yang haid,
apa yang diharamkan kepada orang yang berhadas dan apa yang diharamkan kepada orang yang junub. Musonif akan menjelaskan tentang itu. Jadi kita akan menjelaskan nanti tentunya ada sesi tanya jawab bagi yang tidak belum paham terhadap sebuah masalah yang kita sampaikan, dan nanti kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, kalau tidak nanti saya akan jawab di minggu depan insya Allah ta'ala. Oke, kita akan melanjutkan. Musonif mengatakan yahrumu wa yahrumu alal haidi, diharamkan kepada orang yang haid samaniyatu asya, 8 hal. Uslub dari musonif menyebutkan diharamkan kepada orang yang haid 8 hal. Kemudian kalau kita lihat kitab ini, beliau akan menyebutkan di bawahnya diharamkan kepada orang yang junub. Terus kemudian diakhiri dengan diharamkan kepada orang yang hadas. Ini adalah jalan dari sebagian ulama menerapkan thoriqah atau jalan seperti ini di dalam sebuah pembagian. Tetapi kalau kita lihat kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lain seperti kitab Mukhtasar misalkan, Mukhtasar Abdillah Al-Harari, dibalik. Yang sedikit dulu, yaitu diharamkan bagi orang yang berhadas, kemudian ditambah lagi junub, kemudian ditambah lagi orang yang haid. Karena sesungguhnya kalau yang diharamkan kepada orang yang haid itu lebih banyak daripada yang diharamkan kepada orang yang junub atau kepada orang yang hadas. Oleh karena itu kalau thoriqah atau uslub yang dipakai oleh Syekh Abdullah Al-Harari misalkan di dalam kitab Mukhtasar dibalik. Tapi semua intinya sama saja. Intinya sama saja, yaitu di dalam penyebutan. Tetapi yang mana yang lebih mudah saja. Yang mana yang lebih mudah. Misalkan kalau di dalam kitab Safinatun Najah seperti ini, persis. Pembagiannya itu seperti ini. Jadi disebutkan apa yang diharamkan kepada orang yang haid dulu, baru kepada orang yang junub, baru kemudian kepada atau orang yang muhdits, kemudian baru kepada orang yang junub. Oke. Kita akan melanjutkan. Bahwasanya samaniyatu asya, yang diharamkan itu ada 8 hal. Ada 8 hal. Orang yang haid diharamkan kepadanya 8 hal. Bukan hanya orang yang haid, orang yang nifas juga begitu. Jadi ini diharamkan kepada orang yang haid, juga diharamkan kepada orang yang nifas. Jadi orang yang haid diharamkan, terus orang yang nifas juga diharamkan. Berapa itu? Yaitu 8 hal. Samaniyatu asya. Ahaduha as-sholah. Yang pertama adalah sholat. Jadi diharamkan kepada orang haid untuk melakukan sholat. Baik sholatnya itu wajib, seperti sholat 5 waktu, atau sholatnya itu adalah sholat yang sunnah. Sholat yang apa? Yang sunnah. Seperti sholat duha, seperti sholat istikharah. Maka itu hukumnya sunnah. Tetapi dilakukan oleh orang yang haid, hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Tidak hanya sholat, sesuatu yang masih berkaitan dengan sholat. Artinya ada fi maudhi'is sholat. Seperti apa? Seperti sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah ini juga diharamkan bagi orang yang haid, begitu juga dengan sujud syukur. Ini juga diharamkan. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh musannif as-shaum, yaitu puasa. Puasa baik puasa wajib itu diharamkan, puasa sunnah juga diharamkan. Yaitu orang haid diharamkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ketika siang hari dengan niat puasa. Itu yang dimaksud, yang diharamkan. Kalau dia hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tanpa niat berpuasa, hanya niatnya hanya ingin menahan diri saja, tapi tidak niat puasa, tidak haram. Ini tidak haram. Tetapi yang diharamkan itu ketika dia melakukan itu berniat apa? Puasa. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia itu berniat puasa, maka ini yang diharamkan. Maka ini yang diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Alaisa
idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika perempuan itu sedang haid, maka dia itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Artinya diharamkan bagi dia untuk sholat berpuasa. Diharamkan bagi dia itu untuk mengerjakan sholat dan berpuasa. Tetapi yang wajib diqadha itu hanya puasa, yaitu puasa wajib bagi orang yang haid. Sedangkan sholat itu tidak wajib diqadha. Sholat itu tidak wajib diqadha. Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan kunna nu'maru biqadha'is shaumi wala nu'maru biqadha'is shalat. Kita itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholat itu ketika ditinggalkan oleh seorang yang haid itu tidak wajib diqadha, kecuali ketika zawalul mani dan turu'ul mani dan zawalul mani, yaitu ketika masuknya mani, masuknya haid dan keluarnya hilangnya haid saja yang berkaitan dengan qadha. Sedangkan di sela-sela itu semua sholat yang dia tinggalkan ketika masa haid itu tidak wajib diqadha. Tidak wajib diqadha. Sedangkan kalau puasa itu wajib. Dalilnya apa? Perkataan Sayyidah Aisyah yang kita sebutkan tadi. Tetapi pertanyaannya kenapa? Kenapa kok sholat itu tidak wajib diqadha, sedangkan puasa itu wajib diqadha? Jawabannya adalah seperti halnya yang disebutkan oleh para ulama. Jawabannya adalah karena sholat itu tatakarrar kullal yaum. Jadi sholat itu berulang-ulang setiap hari. Sehari saja itu ada sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan kan. Bikhilafi shaum, berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu la yakunu illa marratan fil as-sana. Jadi puasa itu tidak terjadi kecuali hanya 1 kali di dalam setahun. Karena yang wajib itu hanya puasa Ramadan, sedangkan puasa-puasa yang lain itu tidak wajib. Di dalam setahun itu hanya puasa Ramadan. Jadi tidak terulang-ulang puasa ini. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan sholat. Sholat itu dikerjakan sehari 5 kali. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kalau seandainya, lihat, kalau seandainya seorang perempuan itu diperintahkan untuk mengqadha sholat, maka dia itu akan keteteran, dia itu akan kesulitan. Iya, dia akan kesulitan kalau disuruh mengqadha apa? Sholat. Karena sholat akan berulang-ulang setiap hari. Bayangkan kalau dia selama 15 hari penuh haidnya, kemudian meninggalkan sholat 15 hari. Itu sangat memberatkan bagi dia untuk mengqadha sholat selama 15 hari. Oleh karena itu tidak diwajibkan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa hanya terjadi setahun sekali, oleh karena itu diwajibkan untuk mengqadha puasa, tetapi kalau sholat itu tidak diwajibkan. Artinya tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Begitu. Jadi kita sudah membahas bahwasanya yang diharamkan itu adalah sholat, kemudian yang diharamkan juga berpuasa. Yang ketiga yang disebutkan oleh musannif rahimahullah adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran ini adalah membaca dengan niat membaca Al-Quran, yaitu melafadzkan dengan niat membaca Al-Quran. Baik itu 1 ayat, baik itu 2 ayat, maka itu hukumnya apa? Haram. Kalau dia berniat membaca Al-Quran. Kalau dia itu berniat apa? Membaca Al-Quran, maka itu diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? At-Tirmidzi. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Qur'an. Saya ulangi lagi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqra'ul junub walal haidu syai'an minal Qur'an. Jadi seorang yang junub
Entah dia habis jima, entah dia keluar mani, atau dia itu orang yang haid, maka dia tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Hukumnya apa? Haram bagi dia untuk membacanya. Hukumnya apa? Haram bagi dia itu untuk membacanya. Kita katakan bahwasanya dia itu yang diharamkan adalah membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Adapun kalau ada lafaz yang itu, saya ulangi lagi, kalau ada lafaz yang itu ditemukan di Al-Quran, juga ada digunakan di waktu yang lain, seperti zikir. Ada beberapa zikir, itu adalah menggunakan ayat Al-Quran. Seperti apa? Seperti orang yang mau mengendarai kendaraan, dia kan doanya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini kan ayat Al-Qur'an. Tetapi ini juga dibaca untuk zikir sebagai orang yang mengendarai kendaraan. Seperti juga bismillah ketika orang mau makan. Itu kan juga ada hadisnya bahwasanya orang yang ketika makan dia itu hendaknya membaca bismillah atau melakukan hal-hal yang lain hendaknya dia membaca apa? Bismillah, ya kan? Atau ketika ada orang meninggal, tarjih, dia akan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika ada orang meninggal, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga ada di dalam ayat Al-Quran. Kalau ada lafaz yang seperti ini, kalau seorang perempuan membacanya, seorang perempuan yang haid membacanya tidak dengan niat membaca Al-Quran, tidak dengan niat membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Jadi niatnya dia itu adalah mengendarai kendaraan. Misalkan dia mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Atau dia itu sedang mendengar musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan seperti itu dengan niat tidak membaca Al-Quran, maka hal ini diperbolehkan. Maka hal ini apa? Diperbolehkan. Hal ini juga berdasarkan hadis yang lain. Hadis yang lain yang hal itu diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Beliau mengatakan hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis ini apa? Hasanun sahih. Hadis ini dari Sayyiduna Ali. Bahwasanya beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu fayaqra'ul Qur'an wa lam yakun yahjubuhu anil qiraati syai'un laisal janabah. Saya ulangi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu fayaqra'ul Qur'an wa lam yakun yahjubuhu anil qiraati syai'un laisal janabah. Syai'un laisal janabah. Jadi kata Sayyiduna Ali, Rasulullah dulu itu Rasulullah ketika buang hajat, setelah itu beliau membaca Al-Quran. Artinya beliau itu berhadas, buang hajat, kemudian setelah itu beliau itu membaca Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan walam yakun yahjubuhu, tidak ada yang menghalangi beliau anil qiraati, dari membaca Al-Quran, laisal janabah, illal janabah. Tidak ada yang menghalangi beliau di dalam membaca Al-Quran kecuali junub. Kecuali pada kondisi apa? Junub, yaitu orang junub, baik di junub ketika dia habis jima atau keluar mani, maka dia itu dilarang untuk membaca Al-Quran, dan ini Rasulullah tidak melakukannya, yaitu membaca Al-Quran ketika apa? Junub. Karena itu hukumnya apa? Haram seperti yang kita katakan. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi seorang yang haid, orang yang haid
orang yang haid atau nifas, itu adalah massul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Artinya apa? Yaitu menyentuh sesuatu yang ditulis di dalamnya ayat Al-Quran. Nah, jadi menyentuh mushaf, yaitu kitab yang di dalamnya ditulis ayat Al-Quran. Itu hukumnya apa? Haram. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, bahwasanya disebutkan di dalam ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, sebenarnya kalau kita tahu, sebenarnya la yamassuhu itu adalah sighat atau bentuk di mana itu adalah artinya tidak menyentuh kecuali orang yang suci. Tetapi ini artinya adalah nahi, artinya melarang. Jadi bukan hanya mengabarkan tidak menyentuh kecuali orang-orang yang suci, tidak mengabarkan maksudnya, tetapi artinya adalah melarang. Jadi itu khobar, tetapi maknanya apa? Nahi. Jadi dia khobar, bentuknya kabar, tetapi maknanya apa? Nahi. Artinya larangan. Karena kalau seandainya diartikan begini, tidak menyentuh kecuali orang yang suci, maka kan banyak orang yang menyentuh tetapi dia tidak suci, kan banyak. Oleh karena itu ayat ini diartikan dengan larangan. Jangan menyentuh. Gitu kalau mengartikan ayat ini. La yamassuhu illal mutahharun, mengartikannya bagaimana? Jangan menyentuh kecuali kalau orang itu suci. Kecuali kalau orang itu suci. Jadi yang menyentuh mushaf itu adalah orang yang suci. Berarti orang yang dia itu orang yang berhadas, yaitu orang yang haid, itu dilarang untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Kita katakan mushaf itu adalah tulisan yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Untuk dia belajar, untuk dia membaca. Maka dia sentuh itu hukumnya haram. Baik yang dia sentuh itu adalah covernya, yaitu covernya. Jadi di Al-Quran kan ada covernya. Kalau cover itu adalah cover yang masih bersambung dengan mushaf tersebut, maka menyentuhnya juga haram. Maka menyentuhnya juga haram. Kalau covernya itu sudah berpisah, maka lain lagi. Berarti yang haram itu adalah cover yang masih nyambung. Jadi cover yang luar yang masih nyambung dengan mushaf itu juga hukumnya adalah haram. Begitu juga menyentuh pinggiran Al-Quran. Ketika kita melihat Al-Quran, Al-Quran kan itu ditulis, maka pinggirannya ada ruang kosong, iya kan? Pinggiran yang ruang kosong itu hukumnya haram disentuh juga. Itu hukumnya apa? Haram disentuh. Kemudian kita katakan haram menyentuh Al-Quran ketika dia hendak menyentuhnya atau hendak untuk membacanya, misalkan itu hukumnya haram. Tetapi kalau sesuatu yang itu ditulis ayat Al-Quran di situ, tapi itu dibuat hirs, dibuat penjagaan, dibuat hirs, ditulis untuk hirs, penjagaan, maka itu hukumnya boleh disentuh oleh seorang perempuan yang haid, boleh. Tetapi apa catatannya? Itu untuk hirs, bukan untuk belajar, bukan untuk dibaca untuk belajar, dan lain sebagainya. Begitu juga kalau ada ayat Al-Quran yang ada di uang, misalkan. Misalkan kalau ada di darohim, di uang, misalkan kalau ada ayat Al-Quran di uang perak, dari fiddah misalkan, kalau ada ayatnya di situ, maka itu juga boleh disentuh. Itu juga boleh disentuh. Kemudian wahamluhu, dan membawanya itu juga haram. Jadi tadi menyentuh Al-Quran, menyentuh itu bagaimana? Menyentuh itu ya begini, menyentuh. Misalkan ini tangan saya, kemudian ini misalkan Al-Quran, kemudian saya ginikan, ini namanya menyentuh. Kemudian yang diharamkan itu juga adalah membawa.
Jadi membawa itu lebih parah dari menyentuh. Karena membawa itu bisa mengangkat. Ini namanya membawa. Ini misalkan mushaf kemudian dia gini kan, ini namanya apa? Membawa. Itu namanya membawa. Itu haram. Dalilnya mana? Dalilnya ayat tadi. Dalilnya ayat tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Al-haml, membawa itu lebih parah daripada menyentuh. Kalau seandainya menyentuh saja itu diharamkan, maka membawa itu juga diharamkan. Membawa itu juga diharamkan. Kecuali jika dia itu takut mushaf ini jatuh ke tempat najis. Nah, maka dia itu boleh apa? Mengambilnya. Itu kan membawa. Untuk menyelamatkan mushaf itu agar tidak terkena najis. Akan tidak terkena najis. Atau misalkan terbakar mushafnya. Kalau dia tidak angkat maka akan terbakar. Maka boleh dia mengangkatnya karena apa? Darurat. Seperti ini kan karena apa? Darurat. Seperti ini karena darurat. Oke. Kita tadi membahas bahwasanya yang diharamkan membawa. Kalau seandainya membawanya itu di dalam tas, yang tasnya itu ada selain Al-Quran juga. Jadi tidak hanya Al-Quran di dalamnya, ada barang-barang kita yang lain, ada baju, ada buku-buku yang lain. Apakah boleh? Apakah boleh? Jawabannya tergantung niatnya. Jadi dia itu membawa seperti tas, kemudian di dalam tasnya itu ada mushaf, di dalam tasnya itu ada mushafnya, ada barang-barang yang lain. Pokoknya tidak mushaf saja. Ada barang-barang yang lain. Maka ini dilihat niatnya. Maka ini dilihat apa? Niatnya. Kalau seandainya dia niat membawa tas ini, tujuannya adalah membawa tas, yaitu membawa barang-barangnya, bukan membawa Al-Quran niatnya, maka ini boleh. Meskipun ada Al-Qurannya, tetapi dia niatnya apa? Membawa barangnya, yaitu barang-barang selain Al-Quran. Ya kan? Maka ini hukumnya apa? Boleh. Tetapi kalau seandainya dia niatnya itu adalah membawa mushaf, dia membawa tas ini niatnya membawa mushaf, maka hukumnya apa? Tidak. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Masih? Ilahuna masih. Kemudian sekarang tafsir. Tafsir itu diperinci. Jika tafsirnya itu adalah campur ayat, kemudian tafsir, ayat tafsir, tidak ada ayat yang ditulis di atas secara utuh, tidak ada. Saya ulangi lagi, jika tafsirnya itu campur dengan ayatnya, ayat tafsir, tidak ditulis di atasnya itu ayat secara sempurna, tidak disendirikan ayatnya, tidak seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan? Tafsir ayatnya sepenggal kemudian ditafsiri, ayat sepenggal kemudian ditafsiri, ini diperinci. Ini kalau tafsir seperti ini maka diperinci. Kalau seandainya tafsirnya itu lebih banyak daripada ayatnya secara jumlahnya itu lebih banyak tafsirnya daripada ayatnya, maka ini boleh dibawa, boleh disentuh oleh orang yang haid, boleh. Tapi kalau seandainya tafsirnya itu lebih sedikit, tetapi yang lebih banyak itu apa? Yang lebih banyak adalah ayatnya, maka menyentuhnya, membawanya hukumnya apa? Haram. Membawanya, menyentuhnya hukumnya apa? Haram. Itu jika dicampur, ya kan? Dan tidak ditulis di atasnya apa? Ayat secara sempurna. Maka dilihat mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak tafsir maka boleh diambil, boleh dibawa oleh orang yang haid. Tetapi kalau yang lebih banyak itu adalah ayatnya, maka hukumnya apa? Haram. Nasi? Kalau seandainya ayatnya itu sudah ditulis di atasnya lengkap, satu ayat, dua ayat, seperti tafsir Nasafi. Kalau kita lihat tafsir Nasafi itu di atasnya ditulis ayat dulu, kemudian baru di bawahnya tafsir secara campur. Maka hal ini hukumnya apa?
haram secara mutlak. Maka hukumnya apa? Haram secara mutlak. Hukumnya haram secara mutlak. Tidak diperinci lagi. Tidak diperinci lagi. Nah, masih. Sekarang, yang kelima yang disebutkan oleh musannif adalah dukhulul masjid. Masuk masjid. Jadi seorang yang haid, dia itu haram untuk masuk masjid. Masuk masjid. Maksudnya haram masuk masjid itu ya berdiam diri di masjid. Itu hukumnya haram. Tapi ini diperinci. Kalau dia itu, saya ulangi, kalau masuk masjid itu hukumnya apa? Haram. Masuk masjid itu hukumnya haram. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin." Inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Sesungguhnya saya ini tidak menghalalkan masjidku ini untuk orang yang haid dan untuk orang yang junub. Jadi orang yang haid itu diharamkan, orang yang junub itu juga diharamkan. Jadi orang itu haid tidak bisa dia iktikaf di dalam masjid, tidak bisa. Tidak bisa dia berdiam diri di dalam masjid, tidak bisa. Hukumnya apa? Haram. Rasulullah mengatakan apa? Inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin. Masih? Kemudian, tetapi di dalam banyak permasalahan Rasulullah itu berdiam diri di masjid padahal beliau junub. Ada seperti itu hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Bahwasanya Rasulullah berdiam diri di masjid padahal beliau itu pada posisi apa? Junub, yaitu entah setelah jima atau belum mandi atau beliau itu keluar mandi belum mandi. Artinya junub. Maka ini para ulama mengatakan ini adalah kekhususan dari Rasulullah. Ini kekhususan dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah itu boleh bagi beliau itu untuk berdiam diri di masjid, walaupun beliau itu junub, walaupun beliau itu orang yang junub, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Oke. Ini berdiam diri. Hukumnya apa? Haram. Bagaimana kalau lewat? Orang yang haid lewat di dalam masjid. Lewat itu bagaimana? Lewat itu masuk pintu masjid, keluar pintu yang lain. Masuk ke pintu masjid tertentu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Jadi masuk pintu yang lain, kemudian dia keluarnya pintu yang lain juga. Tidak pintu yang sama. Ini namanya apa? Lewat. Lewat tapi di dalam masjid. Lewat tapi di dalam masjid. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya diperinci. Lihat, lewat seperti ini hukumnya apa? Diperinci. Hukumnya diperinci. Kalau dia itu takut mengotori masjid dengan darahnya tentunya, takut darahnya itu jatuh, takut mengotori masjid, maka lewat seperti ini hukumnya apa? Haram. Lewat seperti ini hukumnya haram. Tetapi kalau dia itu tidak takut, enggak, saya merasa aman, saya yakin bahwasanya saya tidak akan mengotori masjid, maka lewat di dalam masjid bagi orang perempuan ini hukumnya boleh, tetapi makruh. Boleh, tetapi apa? Makruh. Boleh, tetapi makruh. Nah, itu lewat. Itu lewat. Jadi diperinci kalau lewat. Kalau mondar mandir itu bagaimana? Masuk pintu masjid, kemudian keluar pada pintu yang sama. Itu mondar mandir. Itu hukumnya haram secara mutlak. Tidak diperinci. Tidak diperinci niat bagaimana dia merasa aman apa tidak. Tetapi langsung dikatakan bahwasanya haram bagi dia mondar mandir. Mondar mandir di dalam masjid.
Oke. Selanjutnya at-tawaf. Selanjutnya adalah at-tawaf. Yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu hukumnya haram bagi seorang yang haid. Tawaf itu hukumnya haram bagi seorang yang haid. Jadi orang yang haid itu dilarang melaksanakan tawaf. Karena kalau kita lihat, rukun haji yang membutuhkan suci itu hanya tawaf. Rukun haji apa saja? Ihram, tawaf, sa'i, wukuf. Itu kan itu tidak membutuhkan romyul jamarot. Itu tidak membutuhkan apa? Suci. Itu tidak membutuhkan wudhu, tidak membutuhkan suci kecuali tawaf. Kecuali apa? Tawaf. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan at-tawafu bil baiti bimanzilatis shalah illa anna Allah qad ahalla fihi mantiq faman nataqa fala yantiq illa bi khair. At-tawafu bimanzilatis shalah illa anna Allah qad ahalla fihi mantiq faman nataqa fala yantiq illa bi khair. Bisa dibaca fala yantiq, bisa dibaca fala yantiqu. Jadi sholat tawaf itu sederajat dengan sholat. Jadi sama. Ketika sholat itu seorang kan tidak boleh terkena hadas, tidak boleh terkena najis. Begitu juga dengan tawaf. Tawaf itu orang itu tidak boleh dia itu terkena apa? Najis. Tidak boleh dia itu harus suci dari najis, suci dari hadas. Itu apa? Tawaf. Makanya tawaf itu kayak sholat. Yang beda itu hanya di dalam tawaf itu ahalallahu fihil mantiq. Di dalam tawaf itu dibolehkan untuk berbicara. Jadi di tawaf itu orang memanggil orang lain itu boleh. Dia itu dibolehkan berbicara di dalam tawaf. Diperbolehkan berbicara di dalam tawaf. Kemudian Rasulullah mengatakan tetapi seseorang kalau berbicara hendaknya berbicara dengan pembicaraan yang baik begitu. Kita kembali lagi. Berarti tawaf itu diharamkan bagi orang yang haid. Kenapa? Karena dia sedang hadas besar. Tidak boleh. Baik tawafnya itu tawaf yang wajib. Tawaf wajib itu seperti apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf yang wajib. Atau tawafnya itu tawaf yang sunnah. Seperti apa? Seperti apa? Seperti tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf yang sunnah. Baik tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah, keduanya itu hukumnya haram bagi orang yang haid. Bagi orang yang haid. Sekarang permasalahan. Jika seseorang perempuan, ini permasalahan lain tetapi masih berkaitan dengan ini saya sampaikan karena mungkin ada pertanyaan atau di benak kalian. Kalau seandainya seseorang dia itu haji, kan di haji itu ada tawaf. Agar dia bisa tawaf, kemudian dia meminum obat yang tujuannya agar tidak keluar darah haid. Apakah boleh dan apakah sah tawafnya? Padahal ini waktunya dia keluar darah haid. Tetapi tahu, kalau saya keluar darah haid, saya akan tidak tawaf. Misalkan begitu kan. Kemudian dia meminum obat yang tujuannya agar darahnya tidak keluar. Artinya berhenti. Atau tidak jadi keluar, yang belum keluar tidak keluar. Hal ini apakah sah tawafnya? Para ulama mengatakan sah tawafnya. Hukumnya tawafnya itu apa? Sah. Tawafnya itu hukumnya sah, boleh, boleh walaupun itu dilakukan pada dasarnya pada masa haid, tetapi gara-gara dia minum obat maka tidak jadi keluar darah haid. Maka ini boleh karena dia tidak keluar darah haid. Ya sudah tawaf begitu. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah yang diharamkan bagi orang yang haid adalah al-wat'u, yaitu apa? Yaitu jima. Jima. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama, yang diharamkan bagi seorang yang haid itu mempersilahkan suami
atau tuannya, kalau dia seorang budak, mempersilahkan suami atau tuannya untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ternyata disebutkan oleh musonef juga. Nah, maka kita sebutkan sekalian. Jadi yang diharamkan itu adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut tanpa hail, tanpa penghalang. Maka seorang perempuan haram mempersilahkan suaminya, haram mempersilahkan tuannya untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut tanpa hail. Walaupun dia tidak menjimaknya, maka itu hukumnya haram. Nah, memang seperti itu. Itu adalah pendapat di dalam mazhab Syafi'i ada seperti itu. Jadi yang diharamkan apa? Bersenang-senang. Walaupun tidak jima, walaupun tidak jima. Walaupun tidak berhubungan badan, tetapi bersenang-senang saja di antara pusar dan lutut, itu hukumnya apa? Haram. Itu hukumnya apa? Haram. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu ditanya, amma yahilu minal haid, apa yang halal bagi seorang yang haid? Beliau mengatakan mawarol al-izar, yaitu selain pusar dan lutut, daerah antara pusar dan lutut, selain itu, artinya di atas pusar, di bawah lutut itu yang boleh. Selainnya itu hukumnya haram. Berarti berdasarkan hadis ini, menurut pendapat ini, maka haram. Walaupun tidak jima, itu hukumnya haram. Walaupun tidak jima. Walaupun tidak berhubungan badan, kalau dia mempersilahkan suaminya untuk bersenang-senang di daerah antara pusar dan lutut, tanpa penghalang, itu hukumnya apa? Haram. Itu hukumnya haram, walaupun tidak jima. Walaupun tidak jima. Begitu ya. Tetapi pendapat kedua mengatakan tidak. Dan ini pendapat Imam Nawawi mengatakan seperti itu dan selainnya. Beliau mengatakan yang diharamkan itu hanya jima. Sedangkan bersenang-senang tanpa jima itu hukumnya boleh. Bersenang-senang tanpa jima itu hukumnya apa? Boleh. Artinya kalau ada seorang perempuan mempersilahkan suaminya untuk bersenang-senang di antara pusar dan lutut tanpa jima, itu hukumnya apa? Boleh, berdasarkan apa yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illan nikah. Berbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Kecuali apa? Jima. Kecuali jima. Jadi kamu melakukan segala sesuatu nggak apa-apa terhadap orang yang haid. Kecuali apa? Jima. Kecuali jima. Maka kalau kita pikir, terus bagaimana Al-Imam An-Nawawi menanggapi hadis yang tadi yang kita bacakan, bahwasanya Rasulullah ditanya apa yang dihalalkan bagi seorang yang haid, kemudian beliau menjawab yang dihalalkan daerah di atas pusar dan di daerah di bawah lutut. Apa yang beliau jawab tentang hadis itu? Ternyata Imam Nawawi mengumpulkannya. Beliau mengatakan, dan ulama-ulama yang lain, ulama mengatakan bahwasanya hadis pertama itu dikhususkan dengan hadis kedua. Jadi hadis keharaman, yaitu keharamannya di antara pusar dan lutut, walaupun tanpa jima, itu dikhususkan hukumnya, itu masih umum. Dikhususkan hukumnya dengan hadis ini. Dengan hadis isna'u kulla syai'in illan nikah. Jadi berbuatlah segala sesuatu, yang penting bukan jima. Yang penting bukan jima, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan. Masih? Maka itu diperbolehkan. Jadi menurut pendapat kedua, yang diharamkan itu hanya jima. Sedangkan segala sesuatu selain jima itu tidak apa-apa bagi orang yang haid. Dan hal ini juga berdasarkan ayat, bahwasanya di dalam ayat disebutkan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah perempuan, artinya jangan jima perempuan dalam keadaan haid.
Mahid ai haid. Jimaklah perempuan dalam jangan jimak perempuan, jangan berhubungan dengan perempuan, jauhilah perempuan pada kondisi apa? Haid. Pada kondisi haid. Umat-umat terdahulu, orang Nasrani itu aneh hukumnya. Orang Nasrani dulu ya, mereka itu tidak memperdulikan hal ini. Orang Nasrani itu mereka itu menjimak istrinya walaupun dalam kondisi haid. Itu orang Nasrani. Kanu hakala. Mereka dulu seperti itu. Jadi mereka itu menjimak istrinya walaupun pada kondisi haid, tidak peduli. Istrinya haid, istrinya tidak haid, maka dia jimak. Ya. Kalau orang Yahudi sebaliknya, mereka itu menjauhi orang yang haid. Jadi tidak mau mendekatinya, tidak mau menyentuhnya, pokoknya ekstra menjauhinya. Ini orang Yahudi, berbalik 180 derajat dari orang Nasrani. Dia nggak mau mendekatinya, mendekat saja nggak mau mereka. Ini orang siapa? Orang Yahudi. Maka Al-Quran, maka Islam datang di tengah-tengah. Jadi yang diharamkan itu bersenang-senang di antara pusat dan lutut, menurut tadi pendapat tadi, atau yang diharamkan itu adalah jima, begitu. Sedangkan kalau mendekati selain itu, maka itu adalah diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan. Nah, begitu. Selanjutnya, jadi tadi apa yang diharamkan adalah tawaf. Kemudian yang diharamkan selanjutnya adalah walubthu fil masjid. Jadi berdiam diri di masjid, hukumnya itu adalah apa? Hukumnya haram. Tadi berdiam diri di masjid, iktikaf di masjid, itu hukumnya haram kecuali darurat. Kecuali kalau dia itu kondisinya apa? Darurat. Oh, kita kembali lagi ke tadi. Bahwasanya yang diharam tadi kan sudah dibahas. Nanti akan kita bahas lagi pada junub. Jadi yang diharamkan tadi musonef mengatakan apa? Yang diharamkan adalah bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Terus kemudian diharamkan juga apa? Jima. Kemudian sekarang ini berarti yang diharamkan bagi orang yang haid itu ada berapa? Ada 8 tadi yang kita sebutkan semua. Kemudian musonif ini menyebutkan wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Sekarang junub. Orang yang junub itu diharamkan 5 hal. Junub itu bisa karena jima. Junub itu bisa karena dia itu karena keluar mani, itu juga disebut dengan junub. Orang yang junub ini diharamkan padanya apa? As-sholat. Sholat. Diharamkan bagi dia itu sholat. Dengan perincian yang tadi, yaitu baik sholatnya fardu atau sholatnya itu sunnah. Ini juga diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian yang diharamkan lagi adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ini diharamkan bagi orang yang junub. Walaupun itu satu huruf dari Al-Quran. Walaupun membacanya itu sir, yaitu dengan pelan. Membaca itu sekira dia mendengar bacaannya, maka itu sudah haram. Walaupun tidak ada orang yang mendengarnya. Nah, tidak jahar misalkan. Nah, kemudian dengan perincian-perincian sama ya, perinciannya yang tadi yang kita bahas sih, orang yang haid tadi. Kemudian yang diharamkan juga bagi orang yang junub adalah mashul mushaf wa hamluhu, yaitu apa? Menyentuh mushaf dan membawa mushaf ini juga diharamkan. Kemudian tawaf itu juga diharamkan. Kemudian yang diharamkan adalah lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu diharamkan. Kecuali kalau dia itu darurat. Dia junub di dalam masjid, kemudian berdiam diri di masjid karena darurat. Contohnya bagaimana? Contohnya dia tidur di masjid. Contohnya dia tidur di masjid, kemudian ternyata dia mimpi basah. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini
akhirnya dia ini mimpi basah berarti dia junub. Tetapi ketika dia mau keluar dari masjid tersebut, dia ketika mau keluar dari masjid tersebut, ternyata tidak bisa keluar. Entah dia itu mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka dia ini apa? Dia itu boleh berdiam diri di masjid. Boleh berdiam diri di masjid. Kalau seandainya dia itu mendapati tanah di situ, maka dia bertayamum, maka dia itu bertayamum. Artinya tanah yang bukan tanahnya masjid. Kalau tanahnya masjid kan mauquf, begitu. Maka dia itu bertayamum. Boleh bertayamum untuk orang yang junub. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan air sekarang. Kalau mendapatkan air ya wajib, jelas. Kalau tidak mendapatkan air, kalau dia ada tanah, boleh dia itu bertayamum. Boleh dia itu bertayamum. Begitu. Berdiam diri di masjid bagi orang yang junub ini diharamkan berdasarkan ayat Al-Quran. Berdasarkan ayat Al-Quran bahwasanya di situ di dalam ayat disebutkan bahwasanya illa junuban au abiri sabil. Jadi diharamkan masuk masjid. Jadi boleh orang itu masuk masjid kecuali dia itu pada kondisi apa? Junub. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan la taqrabus shalah. La taqrabus shalah. La taqrabus shalah. Artinya jangan kalian itu mendekati sholat. Artinya apa? Mawadhi'ah. Artinya jangan kalian itu mendekati tempat sholat. Artinya apa? Masjid. Jangan kalian itu masuk masjid. Itu. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Jadi kalian jangan masuk masjid ketika kondisi apa? Junub. Illa abiri sabil hatta tagtasilu. Kecuali kalian hanya lewat saja. Hanya lewat saja maka diperbolehkan. Maka lewat bagi orang yang junub itu diperbolehkan. Jadi orang yang junub itu boleh lewat di masjid. Lewat di dalam masjid itu boleh berdasarkan ayat ini. Tidak diperinci pada seperti halnya apa seorang yang haid, tetapi boleh bagi dia itu untuk apa? Lewat di dalam masjid. Itu hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Itu. Hukumnya boleh tetapi apa? Khilaful aula. Boleh tetapi khilaful aula. Begitu. Adapun kalau mondar-mandir, maka bagi orang yang junub ini hukumnya haram. Bagi orang yang junub ini hukumnya apa? Haram. Begitu. Kemudian yang diharamkan sekarang adalah bagi orang yang muhdits. Bagi orang yang muhdits, yaitu orang yang berhadas, yaitu berhadas besar, yaitu berhadas kecil. Tadi berhadas besar sudah. Ada berapa yang diharamkan itu? Ada 3. Salah satu asya. As-sholatu, yaitu sholat. Jadi sholat itu diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Orang yang batal wudhunya, haram bagi dia untuk mengerjakan sholat. Baik sholatnya itu wajib, ataupun sholat itu adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. La yaqbalullahu sholata ahadikum hatta idza ahdatsa hatta yatawaddo. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kalian jika kalian itu berhadas sampai kalian itu wudhu. Artinya apa? Seorang itu diharamkan untuk sholat ketika dia berhadas. Yang dimaksud di sini adalah hadas kecil, tetapi hadas besar tentu lebih utama untuk dilarang. Kalau hadas kecil saja dilarang, maka hadas besar itu juga dilarang lebih utama. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah tawaf. Jadi tawaf itu juga diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Jadi kalau seandainya orang tawaf
Di tengah-tengah tawaf, dia berhadas. Ini bagaimana? Dia pergi untuk wudhu, kemudian melanjutkan tawafnya lagi. Dia keluar untuk wudhu, kemudian lanjut tawaf lagi. Begitu. Selanjutnya adalah wamasmul mushaf wa hamluhu. Jadi tidak boleh menyentuh mushaf dan juga tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh membawa mushaf seperti pembahasan yang kita bahas tadi. Jadi seseorang yang berhadas itu tidak boleh dia itu menyentuh mushaf, tidak boleh membawa mushaf. Inilah yang diharamkan bagi orang yang berhadas, maka saya kira itu cukup yang kita sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan masuk bab sholat. Jadi teman-teman yang hadir di sini semuanya saya mohon untuk istiqomah. Jadi berusaha seminggu sekali untuk istiqomah, hadir kemudian dengan menulis apa yang dia tidak apa yang dia dengar kemudian dia tulis, dan seperti inilah belajar ilmu agama, itu dengan mendengar kemudian menulis. Kemudian belajar ilmu agama dengan online seperti ini sebenarnya sangat memudahkan bagi kita yang di mana-mana bisa mendengarkan saja kemudian bisa belajar ilmu agama. Bayangkan saja ulama-ulama terdahulu itu mereka itu berbondong-bondong naik kendaraan, dan kendaraannya tidak seperti sekarang. Kendaraannya itu onta, bahkan ada seorang ulama yang beliau itu menempuh jarak yang sangat jauh ke Mesir. Beliau itu jaraknya sangat jauh ke Mesir untuk mendengarkan satu hadis saja. Maka kalau kita mendapatkan kesempatan seperti ini, maka kita harus belajar untuk istiqomah. Semoga saya istiqomah dan kalian semoga juga istiqomah untuk hadir setiap malam Rabu di acara kita ini, yaitu kajian kitab ini yang sangat penting sekali kajiannya. Maka kalau kita khatam kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang terkenal di Indonesia, sehingga kita bisa mengajarkan kitab ini kepada orang lain. Terlebih lagi itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ulama tadi yang saya sebutkan ketika ditanya kenapa kamu kok jauh-jauh datang kepadaku, padahal kamu jaraknya jauh sekali, dan untuk mendengar satu hadis saja, ulama tersebut mengatakan ini khistu an amuta qabla an asma'a minka. Ini khistu an tamuta qabla an tuhadditsani hadzal hadis au amuta qabla an asma'a minka hadzal hadis. Jadi beliau mengatakan, saya ini takut kalau saya tidak segera pergi kepada engkau, saya ini takut kalau engkau mati kemudian belum menyampaikan hadis ini kepadaku, begitu juga atau saya mati sebelum kamu sehingga saya ini tidak bisa mendengar hadis ini dari kamu. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan. Kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Baik, barangkali ada di antara para peserta yang ingin bertanya, maka kami silakan. Boleh dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau menulis pertanyaan di ruang chat. Baik, kepada Nabila kami persilakan untuk bertanya. Izin membacakan ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, apakah boleh wanita haid ikut bertahlilan saat melayat, tapi yang dibaca dari hafalan seperti surat Yasin? Kalau perincian yang kita baca seperti surat Yasin, itu kan tidak ada di luar Al-Quran. Seperti ayat kursi itu tidak ada di luar Al-Quran. Maka tidak boleh membacanya. Tidak boleh ikut membacanya. Itu berdasarkan pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi masih merinci, nggak apa-apa. Boleh membacanya jika niatnya itu, walaupun itu surat Yasin, walaupun ayat kursi, boleh membacanya kalau niatnya tidak membaca. Sebagian masih merinci, itu mazhab Syafi'i maksudnya. Nah, Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Saripah. Mira? Oke, izin saya baca lagi Ustadz chatnya.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika kita berniat tahsin atau zikir dan disambung tiga ayat Al-Quran dari surah Al-Hasr, apakah haram? Menurut ulama tadi, kalau yang tidak ditemukan zikirnya di luar Al-Quran seperti surat tadi, itu kan nggak ada yang warid. Artinya di hadisnya, artinya menurut sebagian ulama tadi tidak boleh. Kalau sebagian lagi mengatakan boleh asal niatnya tidak apa? Tidak membaca niatnya. Jadi jawabannya sama dengan jawaban saya pertama. Karena pertanyaan sama. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mbak Saripah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana jika kita sedang haid lalu mengkaji kitab tafsir Jalalain, sedangkan isi kitab tafsir tersebut adalah menafsirkan seluruh surah yang berada dalam Al-Quran. Apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, perinciannya kayak tadi, bahwasanya tafsir Jalalain ditulis bagaimana? Apakah ada ayatnya lengkap di atas apa tidak? Kalau tidak ada, maka diperinci. Lebih banyak mana tafsir sama ayatnya? Kan biasanya kalau seperti itu banyak ayatnya, banyak tafsirnya, maka boleh. Boleh disentuh, boleh belajar. Tetapi kalau banyak ayatnya, ya tidak boleh. Kalau kita lihat tafsir Jalalain kan banyak tafsirnya, ya kan? Gitu. Tetapi kalau ayatnya ditulis lengkap di atas, satu ayat, dua ayat ditulis lengkap di atas, ya nggak boleh. Begitu mazhab kita. Ya. Nah. Baik, ada lagi Ustadz, satu lagi. Ya. Ustadz, apa hukumnya wanita yang sedang haid tidak mengumpulkan rambut? Tidak apa-apa. Jadi rambut yang sudah rontok, rambut yang sudah dipotong, kuku yang sudah dipotong, itu sudah bukan bagian dari kita lagi. Mayang fasilu anil a'dha'i la yakunu mimma yajibu ghusluhu. Jadi sesuatu yang sudah terpisah dari orang itu tidak wajib dikumpulkan, dan itu tidak wajib untuk dimandikan. Jadi kalau kalian pernah dengar bahwasanya itu wajib dikumpulkan dan wajib dimandikan, maka itu tidak benar. Itu tidak benar karena sudah berpisah dari badan kita. Itu bukan kewajiban kita. Bahkan kalau rambut, ketika kalian memotong rambut itu tidak boleh dilihat oleh orang ajnabi. Maka kalian harus, kalian misalkan perempuan, rambut kan aurat secara ijma. Kepala perempuan itu adalah aurat. Al-Qadiyat mengatakan bahwasanya secara ijma aurat perempuan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan rambut itu aurat, maka rambut yang dipotong oleh perempuan itu wajib dia sembunyikan dari agar tidak dilihat oleh orang yang ajnabi, oleh orang yang bukan mahramnya. Maka tidak apa-apa kalau dia itu memotong rambut, tidak mengumpulkan rambut, tidak masalah. Baik, pertanyaan berikutnya. Ngapunten Ustadz, kalau untuk kepentingan belajar mengajar, apakah tetap tidak boleh membaca Al-Quran Ustadz? Mazhab kita tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh. Baik, selanjutnya, Ustadz, boleh tidak perempuan yang sedang haid berwudu dengan niat mengambil berkah saja, karena sudah menjadi kebiasaan sebelum tidur wudu dulu? Permasalahan ini disebutkan oleh ulama bahwasanya apakah perempuan yang haid itu boleh berwudu? Boleh, nanti saya lihat lagi, tetapi nanti saya kirim jawabannya juga. Tetapi yang saya ingat itu boleh, tetapi asalkan niatnya bukan untuk mengangkat hadas. Nanti saya sebutkan niatnya apa. Ya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana jika kita mau ziarah ke kubur
dalam keadaan haid dan berdoa di salah satu kuburan saudara kita. Apakah doa kita diterima atau tidak? Diterima, diterima, diterima. Kan doa itu bukan ayat Al-Quran kan? Begitu. Meskipun ayat Al-Quran tadi secara perinciannya kayak tadi. Kalau mau doa dengan ayat Al-Quran maka niatnya itu bukan membaca. Seperti pendapat sebagian ulama tadi. Baik. Ayat tadi ngomong lo buang aja Mina. Kenapa ya Mbak? Sebentar Ustaz. Saya lanjut baca ya Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika memiliki tugas untuk belajar BTQ, baca tulis Quran bersama anak-anak di dalam musola? Apakah tetap diharamkan untuk wanita haid memasuki tempat ibadah? Musola tidak diharamkan. Yang diharamkan masjid. Musola, tempat ngajar tidak diharamkan. Yang diharamkan adalah masjid. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah benar kalau orang haid motong rambut dan motong kuku, maka saat mandi wajib ikut dimandikan? Apakah benar Ustadz? Tidak benar. Tidak benar. Karena kaidah tadi ma yang fasilu anil badani la yakunu yajibu alaina an nagsilahu. Tidak wajib. Tidak benar. Silakan. Selanjutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika memegang dan membaca Al-Quran sebagai program belajar Suaranya dan agak kencang ya. Oke. Bagaimana jika memegang dan membaca Al-Quran sebagai program belajar dan memperbaiki bacaan di pondok? Karena kegiatan pondok full tahfiz dan kegiatan tersebut. Mazhab Syafi'i tidak bisa pakai mazhab lain. Mazhab Maliki misalnya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau merevisi bacaan tahfiz atau bacaan Iqra anak-anak Ustadz? Sama saja. Niatnya tidak membaca. Baik. Ustadz, bagaimana jika diam di teras masjid sedang haid? Dia di dalam masjid sedang haid, maka dia harus keluar. Hukumnya haram. Kecuali yang tadi kita sebutkan. Contohnya. Pertanyaan terakhir Ustadz, apakah boleh kita udah niat mau mandi besar, tapi malah lupa baca doa mandi besar? Doa mandi besar tidak wajib. Yang wajib itu niat. Kalau dia sudah niat, maka sah. Niatnya ketika dia pertama kali membasuh, mengguyur air ke badannya. Itu niat. Nawaitu al-ghuslal wajib. Saya berniat mandi besar. Sudah cukup. Walaupun tidak membaca doa, dan lain sebagainya. Baik Ustaz, sepertinya selesai pertanyaannya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, diharamkan. Junub. Orang yang junub diharamkan. Ada 5 hal yang diharamkan. Oleh karena itu kan Sayyidina Ali tadi mengatakan apa? Bahwasanya Rasulullah, karena Rasulullah yakdi hajatahu, fayaqra'ul Qur'an walam yakun yahjubuhu illal janabah. Jadi beliau itu kalau setelah hadas itu membaca Al-Quran. Tetapi tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran kecuali junub. Jadi orang yang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Amin. Bagaimana Ustaz, dilanjutkan lagi sesi tanya jawabnya? Silakan kalau ada. Silakan Mbak Wina, dipersilakan untuk bertanya.
Baik Ustadz, saya baca. Iya, baca. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau membaca salah satu ayat Al-Quran dengan niat mengamalkan doa karena ketimpa jin berkali-kali pada saat haid, itu bagaimana Ustadz? Perinciannya kayak tadi, bahwasanya kalau menurut sebagian ulama Syafi'i tadi boleh, asalkan niatnya tidak membaca, tetapi niatnya adalah zikir, misalkan niatnya bukan membaca, asalkan niatnya tidak membaca. Itu sebagian ulama tadi yang kita sebut. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah sehabis mandi besar tidak apa-apa, tidak wudhu lagi? Gimana? Apakah sehabis mandi besar tidak apa-apa jika tidak wudhu lagi? Tidak apa-apa jika di dalam mandinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau ada dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka dia wajib wudhu lagi setelah mandi wudhu. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz mau tanya, kalau semisalnya lagi haid terus mandi wajib pas subuh, tapi zuhur haid lagi, gimana ya? Berarti ya sudah, dia menjauhi lagi. Ya nggak apa-apa, tadi sholatnya berarti dia menghukumi secara zahir. Karena darahnya berhenti ternyata keluar lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah berhenti lagi, maka dia wajib mandi lagi. Ini bagi yang sudah mencapai 24 jam. Darahnya sudah keluar 24 jam. Sudah dulu maka ya dia Ustadz. mandi. Lanjut Ustadz. Iya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau bacaannya belum menjadi kalimat, misalnya Iqra 1, itu bagaimana ya Ustadz? Kalau itu termasuk ayat Al-Quran, nggak bisa. Kalau selain ayat Al-Quran, bisa. Kalau Iqra 1 kan apa ya? Abata, maka kalau seperti itu saja bukan Al-Quran itu. Kalau itu termasuk ayat Al-Quran, maka nggak boleh. Meskipun satu huruf ya, tapi itu ayat Al-Quran. Baik, pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, lanjut yang tadi. Maksudnya pas subuh itu udah hilang, lalu mandi, tapi pas zuhur mau sholat ternyata ada lagi. Yang haid tadi Ustadz. Ya, ya berarti kalau ada lagi, sudah tidak jadi sholat. Nanti dikodok sholat zuhurnya saja ketika sudah berhenti. Baik. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita bisa bersalawat ketika junub? Bisa. Sholawat kan bukan ayat Al-Quran. Selanjutnya, apakah rambut yang rontok ketika haid wajib disucikan? Pertanyaan yang sama Ustadz. Tidak wajib. Baik Ustadz, bagaimana Ustadz? Kita tunggu lagi pertanyaannya. Sudah, saya kira sudah cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya teman-teman semua semoga istiqomah, mengajak teman-temannya untuk hadir
di majelis ini sama-sama untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah jalan kita untuk semakin paham ilmu agama, semakin paham dan semakin istiqomah di dalam kebaikan. Dari saya cukup sekian, kita akhiri dengan tahlil. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada malam hari ini yang ditutup dengan sesi tanya jawab. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita serta dapat kita amalkan. Juga semoga kita terjaga dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Semoga dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.